Selamat malam Dokter Robintan. Selamat malam. Baik Pak, kabarnya? Baik, semua baik. Ya. Oke Pak, saya mau bertanya beberapa hal Pak terkait dengan kepemimpinan DKI yang baru ini. Bapak kan selaku pemerhati masalah hukum, ekonomi, dan sosial, bagaimana sih Pak menurut Bapak pandangan soal gubernur yang baru ini? Begini, yang ini saya ngomong dari sisi saya pribadi. Saya sebenarnya pesimis awalnya. Artinya begini, waktu euforia pemilihan pilkada di DKI ini, saya jujur ngomong saya tidak milih. Karena saya pikir, ya seperti sandal ganti kelom ganti mungkin bakya, nggak ada yang diharapkan lah, saking pesimisnya itu. Lantas waktu itu saya nggak peduli sama sekali, karena saya terus terang sudah frustasi terhadap apa yang terjadi sekarang. Waktu itu pas kebetulan saya memang ada ke luar negeri hari kemudian itu. Setelah itu ada putaran kedua. Terus orang-orang di Facebook, di milis, di mana-mana itu pokoknya rame soal kemenangannya Jokowi dan sebagainya kan. Memang secara tidak langsung saya juga pernah baca siapa itu Jokowi, siapa itu Pak Ahok. Saya nggak kenal, dua-duanya nggak tahu saya. Nah, jadi intinya itu adalah mereka mau membuat pembaruan di Jakarta baru, New Jakarta. Setelah putaran kedua saya ikut, iyalah kita pengen perubahan, ya kan? Kita coba. Ternyata ya sesuai dengan harapan mungkin ya. Tapi kan ini lagi ongoing. Maksud saya begini, biarkanlah Pak Jokowi dengan Pak Ahok ini melakukan dengan gayanya. Let's see the result. Kita lihat hasilnya gimana. Kasih dia waktu dulu. Jangan dikritisi dulu, biar aja. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam teori kepemimpinan ya, kepemimpinan seperti ini yang menurut saya yang namanya kepemimpinan yang bersifat breakthrough, mencari terobosan. Selama ini ada kekakuan, kebuntuan sebagainya. Ini terobos ini. Kita bisa lihat di mana-mana, di YouTube, di mana-mana. Dan ini yang menurut saya, ini ada satu hal yang menurut saya yang perlu kita apresiasi, terobosan. Saya baru melihat itu pertama kali seumur saya 51 tahun, saya baru pertama kali melihat gubernur naik tangga ke atas, lihat itu yang roboh di mana, seperti tukang yang melakukan itu. Itu saya baru pertama lihat. Selama ini kan ya amtenar, kita tahu kan, publikan amtenaran, pejabat-pejabat publik ini kan, ya tidak pernah melakukan itu. Dan pertama kali juga saya melihat itu cara memimpin rapat begitu transparan, seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok itu. Itu faktanya seperti itu. Dia waktu di depan dinas PU, dia ngomong potong tuh anggaran 25% dan sebagainya. Faktanya kok setuju juga akhirnya kan di forum itu bahwa itu dipotong 20% itu. Berarti bisa dihemat kan. Nah, bayangkan kalau seandainya ini dia berhasil. Saya kira kita butuh pemimpin-pemimpin seperti ini. Indonesia butuh seperti ini. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang perlu dicontoh. Ya kan? Pak Ahok sering ngomong itu ya, Pak Basuki sering ngomong. Dia ngomong, saya kalau soal uang rakyat saya gila. Saya ini sakit jiwa. Ya saya kira betul dia sakit jiwa. Ya kan? Sakit jiwa yang dia maksud itu mungkin dia sakit jiwa, dia tidak peduli dengan apapun juga. Kalau istilah itu mata header itu Pak ya. Kalau Pak Dito ya lihat header itu Pak, siapapun yang lewat dia pasti gonggong Pak. Dia nggak peduli yang lewat itu raja, presiden, tukang pemulung, anak kecil, pokoknya dia gonggong aja. Karena matanya itu mata header gitu loh. Nah, itu katanya itu yang mungkin maksud dia begitu. Jadi dia nggak peduli. Tapi saya kira bagus. Kita beri kesempatan bagi dua orang figur ini, dan saya sangat mengagumi cara dia menyelesaikan masalah. Dan saya kira itu betul. Kebijakan publik itu harus tidak populer.
Ya, jangan seperti orang bilang pencitraan. Udah nggak musim sudah pencitraan. Sekarang lakukan, do what you can do. Don't wait until tomorrow. Today what you can do it. Kita lihat. Dan saya yakin betul Jakarta akan berubah. Itu. Nah, seperti kita tahu Pak ya, gaya kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ahok ini bisa dibilang unik. Bagaimana menurut Bapak? Apakah kira-kira gaya kepemimpinan seperti itu yang cocok saat ini? Saya kira iya. Saya merindukan presiden seperti ini, yang betul-betul merakyat, presiden yang tahu apa menjadi kebutuhan rakyat. Sebenarnya di Indonesia ini kita beruntung loh kita dapat rakyat seperti kita ini. Rakyat Indonesia ini pertama rakyat yang cepat lupa. Kalau ada peristiwa itu lupa, ditutup dengan peristiwa lain, lupa itu. Kebutuhan rakyat kita cuma apa? Perut aja. Kalau perutnya kenyang sudah. Maka tuh dalam Orde Baru itu kan pangan itu kan cukup. Nah sekarang jangan seakan sekali-kali rakyat ini lapar. Kalau rakyat ini lapar, ya pasti ada yang dikerjain sama rakyat kan begitu. Dan ini anehnya loh. Saya ketemu beberapa teman saya yang di luar negeri, dia ngomong, di Indonesia ini lucu ya orangnya. Kenapa? Katanya walaupun miskin, tapi happy-happy aja. Ya saya bilang begini, di negeri kami itu, saya bilang, sudah biasa susah. Jadi kalau sudah terbiasa susah, ya sudah namanya nggak susah. Nah sekarang bagaimana? Kita butuh pemimpin seperti ini, buat terobosan. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD APBN itu harus untuk rakyat. Saya bukan setuju 10, 11, bukan setuju lagi. Kalau setuju masih 7 toh di bawah 10, 10, 11 kalau saya. Artinya saya setuju. Biarkan Pak Jokowi ini memimpin kita, dengan Pak Ahok memimpin kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Tapi saya pastikan pasti membaik. Disiplin kerja, karena etos kerja mulai dari disiplin. Ya kan? Coba kita lihat. Ini fakta. Ngurus apa-apa di pemerintah, dalam bahasa Jawa bilang lelet. Ya kan? Ini fakta. Coba lihat tadi, ada berubah nggak? Saya waktu kaget juga waktu Pak Jokowi hari keberapa tuh jadi gubernur, inspeksi kemana-mana, katanya saya dilihat tuh di TV itu lurahnya camatnya tidak ada kan begitu. Terus ditanya Pak Jokowi gimana Pak, ya bagus ya itu kan bagusnya Pak Jokowi itu dalam artinya ya mudah-mudahan birokrat kita sadar ya bahwa sesuatu yang bagus harus didukung kan begitu. Betul sekali Pak. Betul. Jakarta ini kan seperti kita tahu Pak, memiliki masyarakat yang majemuk, mulai dari orang Jawa, Batak, Cina, dan segala macamnya. Nah, menurut Bapak, kira-kira gaya kedua pemimpin kita yang sekarang ini apakah cukup efektif? Jakarta is a melting spot city. Melting spot, tempat berbaurnya dari bawah. Ada Batak, Jawa, Betawi, Tionghoa, Sunda, dan sebagainya ya. Tidak bisa disebut satu. Dengan gaya seperti ini kan, dari awal waktu Pak Jokowi itu saya juga kaget tuh. Makna baju kotak-kotak itu apa? Oh ternyata yang itu tadi yang dimaksud sama Pak Dito tadi. Ya kan? Saya kira beliau berdua ini cukup memahami, sangat memahami untuk hal seperti itu. Jadi saya kira beliau berdua ini adalah leaders yang memahami dan mengerti serta tahu what to do. Apa yang kalau dalam bahasa kami yang di dalam dunia hukum ini, apa yang forbidden, yang diperbolehkan, mana yang forbidden, they knows. Itu Pak. Saya tadi tertarik mengutip sedikit pernyataan Bapak bahwa birokrat kita ini dikenal lelet atau mungkin agak lambat sedikit. Nah, apakah Pak Jokowi dan Pak Ahok ini bisa nggak ya Pak berubah gaya atau ya saya bilang ini sudah menjadi kultur ya para birokrat yang sudah lama ini? Segala sesuatu itu tergantung pemimpin. Mengapa negeri tirai bambu itu berhasil memerangi korupsi? Dulu nomor 1 ratingnya korupsinya. Dengan adanya teori 100 peti mati,
Satu untuk dia, untuk pemimpin, 90 untuk koruptor. Ternyata apa yang terjadi? Negara tirai bambu sekarang menjadi kampiun. Itu fakta. Jadi dari pemimpinnya dulu. Nah, kalau pemimpinnya ini seperti ini, absolutely beres. No worries, tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Mengapa? Karena pemimpin model seperti ini menurut saya, ini akan jadi benchmark, dicontoh. Ya. Dulu saya sekolah ilmu pemerintahan. Ya. Pemerintahan itu, jiwanya itu adalah servant, to serve people. Faktanya yang terjadi bukan serving people, deserve people. Terbalik kan? Contoh konkretnya, ini fakta. Coba Pak Dito datang ke kantor gubernur, kepolisian. Contoh ini, kementerian. Bapak masuk pakai mobil. Bisa nggak Bapak parkir di tempat yang enak? Bapak akan parkir di ujung sana tuh. Karena sudah diplot semua. Kepala bagian ini, kepala bagian itu, bagian ini, kabak ini, kabak ini, kabak ini, kabak ini gubernur, ini, semua. Nah, itu bentuk dari feodalisme, turun-temurun. Itu contoh yang tidak boleh ditiru. Saya berharap ini gubernur yang baru ini robah itu. Orang datang tuh happy. Wah, is my home. Rumah kami, rumah rakyat. Jangan nanti kita datang, parkirnya setengah mati, ujung-ujungnya mobil bisa hilang. Fakta. Fakta loh yang saya ngomongin. Jadi kalau saya bilang tuh, kadang-kadang saya pernah bawa teman saya dari luar negeri. Saya nggak sebut dari mana lah, mana luar negeri. Kok begini katanya parkir susah banget dengan pemerintah. Ya inilah saya bilang faktanya itu. Terus minta ketemu, susahnya minta ampun. Ini. Padahal mereka itu atau orang-orang itu yang sudah digaji oleh pemerintah, digaji oleh negara, kan untuk melayani masyarakat kan. Betul. Sekarang saya tanya balik sama Pak Dito. Pak Dito ngalamin seperti itu? Saya sangat mengalami. Sangat mengalami kan? Betul. Jadi omongan saya fakta toh? Betul. Jadi itu Pak. Jadi saya minta ini kita bersabarlah semua. Soal macet, ini kan makanan hari-hari macet kita. Kemarin saya berapa jam di jalan itu, tua di jalan. Macet. Saya juga kepingin ada kebijakan, katanya genap ganjil. Mainkan aja genap ganjil. Jadi separuh mobil tidak jalan, iya kan? Atau ERP seperti yang di Singapura, masuk ke distrik khusus itu bayarnya sekian, ininya sekian gitu. Kan orang mikir kan? Saya kira itu pajak kendaraan, ya makin tua mungkin makin tinggi. Atau yang makin baru, atau beginilah kebijakannya, silakan saja. Mengurangi orang untuk membeli mobil. Tapi transportasi massal harus baik. Ya kan? Saya di Melbourne, di Australia, di Singapura, saya tidak tertarik untuk beli kendaraan. Saya senang naik tram. Kemana-mana, everywhere I can go, nothing happen. I'm so happy. Malah kalau kita pakai mobil, ya, keponakan saya itu pakai mobil, bawa mobil kemana-mana. Mau makan di restoran, parkirnya itu nyari parkir setengah jam. Ujung-ujungnya slip, kena fine. Karena tidak boleh main-main, parkir sembarangan. Wah, itu dendanya bisa jutaan itu uang kita, gitu ya, bisa ratusan dolar kan gitu. Dan itu tidak main-main. Coba di Indonesia, kita lihat. Sudah dilarang pun dihantam toh. Kalau di sana kalau sudah di towing, diangkat itu biaya towing, biaya buka roda, biaya dan sebagainya, itu bisa mungkin separuh harga mobil untuk tembus itu. Jadi orang betul-betul takut. Nyebrang jalan juga begitu, nunggu gitu, nggak seperti kita kan. Coba saya juga, dan saya sama teman saya nih, dia dari luar negeri ya. Waktu kita nyebrang itu kan, dia bilang ini zebra crossing punya kita nih. Saya bilang jangan nih, di Indonesia nggak begitu. Coba lihat di bandara kita mau nyebrang memang tempat kita, mobil tuh buru-buru. Ini terjadi. Coba kalau di luar negeri, zebra cross itu nunggu
mobil itu, nggak berani itu. Mudah-mudahan budaya ini. Mengapa orang Indonesia tidak tertib di ini? Tapi di Singapura dia tertib. Kenapa? Saya tahu ada teman saya, bajingannya, bukan bajingan, bandelnya bukan main ya. Bukan main bandelnya tuh. Di Singapura dia bisa tertib, nunggu taksi, antri. Kenapa? Kenapa nggak dia lakukan juga dia? Ternyata budaya yang bikin tertib. Budaya kepemimpinan model Pak Jokowi sama Ahok. Kasih dia kesempatan. Saya pastikan berhasil. Mungkin akan tumbuh pemimpin-pemimpin kali. Mudah-mudahan RI 1 ada tipe seperti ini. Ya kan? Nah, tidak ada lagi. Kalau kesalahan itu, kalau orang bilang kesalahannya pasti ada lah. Orang hidup pasti ada nggak salah. Mobil jalan pasti ada debu. Mana ada mobil jalan tidak ada debu? Ya kan? Segala sesuatu kan pasti ada minus poinnya, ada plus poin. Tapi saya lihat ini banyak plus poinnya. Mari kita tunggu. Apa yang dilakukan dengan Pak Jokowi sama Pak Basuki ini adalah terobosan yang perlu didukung. Dan saya sangat setuju dia lakukan itu. Ya kan? Ya kan? Kalau tidak ada Pak Ahok, Pak Cuk pernah ngomong loh di forum, kalau tidak kita cut eselon 3, sudah tidak usah lagi apa, tidak usah kerjaan, berhenti semua itu. Dan ini perlu, seperti yang terjadi di Korea beberapa tahun yang lalu, diberhentiin semua tuh dari yang terendah sampai yang paling tinggi, berhenti semua, ganti baru semua. Di Hong Kong juga seperti itu, berhentiin semua, sudah nggak bisa lagi gitu. Ya, coba kita tidak disiplin, kita datang nunggu, ini orangnya nggak datang gitu. Undangannya jam 1 siang, kita datang orangnya nggak ada, lucu kan? Yang undang nggak ada, bagaimana mau maju negeri ini? Saya tinggalin, Pak Dito tahu kan? Telepon ke saya udah jalan. Saya nggak mau tunggu-tunggu seperti ini. Nah, coba mulai dari budaya. Ada pepatah Cina mengatakan lebih gampang merubah sungai daripada merubah kultur. Kultur itu hampir pasti tidak bisa dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Gebuk, pukul. Saya kira kita perlu kawal hal tersebut Pak ya, untuk mengharapkan Jakarta menjadi lebih baik. Pasti. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dito. Selamat malam. Selamat malam.